Sahabat Yakobian yang terkasih, sudah 3 bulan lamanya kita tidak saling berjumpa. Selama itulah kita belajar dan bekerja dari rumah. Mungkin saja selama itu pula ada rasa bosan, mati gaya, marah, cemas, bahkan frustasi. Pandemi COVID-19 ini telah menghadapkan kita pada rasa ketidakpastian yang menyeret kita pada pusaran ketakutan akan masa depan. Seolah-olah virus corona ini telah melahirkan virus baru yang lebih menakutkan, yaitu pesimisme hidup. Dalam campur aduk rasa itu, tetap ada rasa rindu yang membesar dalam hati kita. Kita rindu datang ke kantor bertemu dengan rekan-rekan kerja. Kita rindu momen-momen saat belajar di kelas. Kita rindu makan bersama di lorong kelas pada saat jam istirahat. Kita rindu hangatnya jabat tangan dan sapaan rekan-rekan kita di pagi hari. Kita rindu pada hal-hal kecil yang biasa kita lakukan setiap harinya, yang ternyata bermakna besar setelah lama kita tidak melakukannya. Sahabat Yakobian yang baik, dalam suasana hati seperti itu, muncul godaan yang tidak mudah kita hadapi. Sulit rasanya untuk tetap terus tinggal di rumah selama masa pandemi ini. Tidak mudah bagi mata kita yang terbiasa bermanja dengan deretan warna menarik di pusat perbelanjaan untuk berdamai dengan penampakan warna dinding rumah yang monoton. Tidak mudah bagi telinga kita yang biasanya terbiasa dengan keramaian untuk berdamai dengan keheningan di rumah. Kita tergoda untuk keluar rumah hanya untuk membunuh rasa bosan itu. Kita mengabaikan instruksi pemerintah untuk tetap di rumah. Sering ada suara-suara, gak apa-apalah keluar rumah, gak lama kok. Gak apa-apalah berkunjung ke rumah teman, kan sudah tidak lama bertemu. Dan pembenaran-pembenaran lainnya yang kita buat sendiri. Sahabatku yang baik, alasan-alasan apapun yang kelihatan baik itu, pada kenyataannya hanya akan mencelakakan pelan-pelan diri kita. Bahkan pada mereka yang kita cintai. Akan selalu ada rahmat Tuhan yang tersembunyi di balik setiap pengalaman hidup yang sulit. Begitupun untuk saat ini. Masa pandemik ini menjadi momen yang tepat bagi kita untuk mengajarkan kepada anak-anak kita tentang arti sikap setia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, setia berarti berpegang teguh, patuh, taat. Mari ajarkan kepada anak-anak kita bahwa nilai kesetiaan akan memberikan dampak positif yang besar bagi diri sendiri dan orang lain. Dan satu-satunya cara yang paling tepat untuk mengajarkan hal tersebut adalah dengan mempraktekkan nilai tersebut. Anak akan melihat dan menirukan apa yang orang tua lakukan. Masa sulit ini menjadi kesempatan yang sangat tepat bagi kita untuk menunjukkan hal tersebut kepada anak-anak kita. Apa saja yang bisa kita tularkan kepada mereka? Pertama, setia untuk tetap bersyukur. Mari ajak anak-anak kita untuk tetap memiliki sikap syukur atas hidup ini. Pandemi COVID-19 ini tidak boleh menghilangkan rasa syukur atas setiap kebaikan Tuhan pada diri kita. Ciri utama orang yang bersyukur adalah bahagia. Virus corona terlalu kecil untuk menghilangkan rasa bahagia akan hidup ini. Tunjukkan pada anak-anak kita bahwa karena masa pandemik ini, kita jadi punya waktu lebih banyak untuk berkumpul bersama di rumah. Di tengah-tengah situasi work from home dan learn from home, mari kita menyediakan waktu untuk tetap bergembira bersama melalui kegiatan-kegiatan bersama di rumah, seperti berdoa, memasak dan makan bersama, nonton film, berkebun, dan sebagainya. Saat anak-anak melihat kita bergembira dalam melakukan itu semua, yakinlah bahwa mereka akan tertular untuk menjadi gembira. Yang kedua adalah setia untuk tetap berpikir positif. Mari ajak anak-anak kita untuk dapat memaknai masa sulit ini secara positif dengan tidak mengeluh, tidak marah-marah tanpa sebab, ataupun takut yang berlebihan. Menceritakan apa adanya kesulitan yang tengah dialami dan merefleksikan bersama
akan membuat anak-anak merasa mendapat kepercayaan untuk terlibat dalam keluarga. Dengan tidak mengeluh, kita mengajarkan anak-anak menjadi kuat dan tidak cengeng. Masa sulit ini menjadi kesempatan yang sangat tepat bagi kita untuk menunjukkan hal tersebut kepada anak-anak kita. Dan yang ketiga, setia untuk tetap taat. Kita seringkali meminta anak-anak untuk taat pada apa yang kita perintahkan. Ketika kita meminta mereka untuk mandi, kita berharap mereka langsung bergegas ke kamar mandi tanpa berdebat. Saat kita minta mereka untuk belajar, kita pun ingin mereka langsung mematikan gadgetnya dan membuka bukunya tanpa menundanya. Harapan itu tentu saja akan tercapai bila kita pun juga bersikap taat. Masa pandemik ini menyediakan ruang yang lebar bagi kita untuk memberikan contoh ketaatan itu kepada anak-anak kita. Kita diminta untuk tetap di rumah, maka mari kita tunjukkan kepada anak-anak kita bahwa kita taat pada pemerintah. Dengan melihat kita taat pada instruksi pemerintah, anak-anak pun akan memahami bahwa mereka juga harus taat peraturan dan norma yang berlaku. Sahabat Yakobian, kesetiaan sudah ditunjukkan oleh Yesus dalam peristiwa penyalibannya. Sebenarnya, Yesus bisa aja turun dari salib atau menyembuhkan sendiri luka-luka penyiksaannya. Dan kalau Yesus melakukan itu, tentu saja semua orang akan takjub dan mengeluh-elukannya. Namun Yesus tidak memilih ketenaran itu. Ia tidak egois, ia setia pada tugas yang telah diberikan Bapa kepadanya. Baginya, kemuliaan Bapanya jauh lebih penting dibandingkan kemuliaan dirinya. Dan kesetiaan Yesus tersebut telah berdampak besar pada kehidupan kita. Sebaliknya, contoh ketidaksetiaan ditunjukkan oleh bangsa Israel dalam peristiwa pembebasan dari Mesir. Saat itu, bangsa Israel yang sudah diselamatkan Allah dalam peristiwa Laut Merah tidak tahu berterima kasih. Mereka malah mengeluh pada Musa yang saat itu memimpin mereka dan menciptakan patung-patung sembahan. Dan karena ketidaksetiaan bangsa Israel itu, Allah membuat mereka berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun. Menghadapi masa-masa sulit ini, kesetiaan sangat diperlukan. Teladan Yesus telah nyata bagi kita. Virus corona tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk tidak setia, karena sejatinya kita bisa hidup berdampingan dengan damai. Sahabat Yakobian yang baik, saat ini memang menjadi saat-saat sulit yang harus kita hadapi. Tapi percayalah bahwa masa sulit ini akan mengajarkan kepada kita semua cara untuk bagaimana menjadi lebih kuat. Karenanya, tetaplah berpengharapan pada Allah dan jangan lupa untuk bahagia. Salam Yakobian, Tuhan memberkati kita semua. Yang kami hormati, Pastor, Bapak Ibu Dewan Pembina, Dewan Pengurus, Pelaksana Harian, Pejabat Sementara Kepala Bagian Pendidikan Yayasan Santo Yakobus, Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan Karyawan SD Santo Yakobus, Bapak Ibu peserta orang tua peserta didik, dan yang kami kasihi, peserta didik kelas 6, angkatan ke-26 SD Santo Yakobus. Salam sejahtera. Selamat pagi dan selamat datang dalam acara kelulusan peserta didik kelas 6, angkatan ke-26, tahun pelajaran 2019-2020 SD Santo Yakobus. Untuk pertama kalinya, peserta didik kelas 6 SD Santo Yakobus melaksanakan acara kelulusan yang disiarkan secara online karena pandemi corona. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa angkatan ini adalah angkatan corona atau angkatan virus, anak-anak jangan berkecil hati. Justru kalian adalah angkatan emas. Najwa Shihab
menjelaskan 6 alasan bahwa kalian adalah angkatan emas. Yang pertama, angkatan yang dibiasakan belajar secara online dengan menggunakan kemajuan teknologi komunikasi. Kedua, angkatan yang tahan tantangan untuk menahan diri diam di rumah. Ketiga, angkatan yang percaya terhadap sains, karena kalian adalah generasi yang lebih rasional serta bersandar pada sains dan data, bukan cuma teori asal. Keempat, angkatan yang semakin sadar krisis iklim, yang membuat kita mempunyai pola pikir yang berorientasi untuk menghadapi masa depan. Kelima, menuntut kita untuk belajar lebih kreatif. Keenam, angkatan LDR atau LDR, Long Distance Relationship, yang memaksa kita untuk berhubungan jarak jauh. Jarak itu sebenarnya tak pernah ada. Pertemuan dan perpisahan dilahirkan oleh perasaan. Para hadirin yang terhormat, mari kita mulai acara yang akan dipersembahkan bagi para peserta didik kelas 6 angkatan ke-26 SD Santo Yakobus yang telah berjuang dengan keras untuk menyelesaikan pendidikan di jenjang SD. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, marilah kita awali acara ini dengan doa pembuka yang dipimpin oleh Bapak Martinus Zebua. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang berbahagia, untuk memulai kegiatan kita pagi ini, mari kita berdoa agar kegiatan kita hari ini diberkati dan bisa berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Izinkanlah saya memandu secara Katolik. Kita satukan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat dan anugerah-Mu yang sungguh luar biasa pagi ini. Tiada kata dan rasa yang pantas kami aturkan selain bersyukur atas segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami bisa hadir dan mendengarkan pengumuman kelulusan anak-anak kami. Allah Bapa sumber segala cinta, Putra-Mu mengajarkan kepada kami untuk mengandalkan Engkau dalam setiap peristiwa hidup yang kami alami. Kami keluarga besar SD Santo Yakobus bersyukur kepadamu atas penyelenggaraanmu sepanjang 1 tahun sehingga peserta didik kelas 6 SD dapat menyelesaikan segala tugas-tugas dengan baik. Kami mohon kepadamu, semoga segala kerja keras para peserta didik dapat membuahkan hasil yang menggembirakan. Semoga hasil yang menggembirakan itu dapat membuat mereka semakin bersemangat untuk meraih bintang yang dicita-citakan oleh putra-putri kami. Allah Bapa sumber segala cinta, kami mohon rahmat perlindungan-Mu dalam acara kami ini, mulai dari awal, pertengahan hingga akhir acara kami ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Ungkapan syukur dan permohonan ini kami persatukan dengan pengorbanan Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa
kini dan sepanjang masa. Amin. Santo Yakobus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hadirin yang kami hormati, marilah kita mengikuti upacara kelulusan peserta didik kelas 6 angkatan ke-26 tahun pelajaran 2019-2020 SD Santo Yakobus dengan tema Kurajut Mimpi untuk Meraih Cita-Citaku. Marilah kita bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Para hadirin yang kami hormati, marilah kita mendengarkan sambutan dari Ketua Yayasan Santo Yakobus, Bapak Vincentius Judo Suwiji. Yang dikasih Tuhan, guru dan karyawan sekalian, selamat pagi. Semua dalam keadaan penuh berkat, sehat-sehat, dan imun yang kuat. Selamat saya ucapkan kepada peserta didik SD Santo Yakobus yang sudah sanggup bertahan selama masa-masa berat ini. Wabah memang belum berakhir, akan tetapi saya yakin semua pasti akan indah pada waktunya. Anda semua sudah mau bertahan bersama kami, bersama guru-guru juga. Anda tetap setia memperkaya diri setiap hari dalam keadaan yang sangat keterbatasan. Anda generasi yang hebat. Inilah yang berhasil menghasilkan mutiara. Mutiara yang indah inilah adalah kelulusan Anda semua. Sekolah Santo Yakobus bersyukur sekali memiliki kalian semua. Kami pun berharap Anda semua tetap setia bersama kami di bawah panci Santo Yakobus. Semoga bersama kami Anda semakin terdorong untuk memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan dan karakter Yakobian. Akhir kata, saya ucapkan selamat kepada Anda semua anak-anak yang telah melahirkan mutiara yang indah. Anda menjadi kebanggaan kami semua di Sekolah Santo Yakobus. Terima kasih. Selanjutnya, sambutan dan pengumuman kelulusan akan disampaikan oleh Kepala SD Santo Yakobus kepada Ibu Christina Lady Suryani. Dipersilahkan. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta didik, Romo, Bapak Ibu Dewan Pembina, Dewan Pengurus, Pelaksana Harian, Kepala Bagian Pendidikan Yayasan Santo Yakobus, Bapak Ibu karyawan, serta yang saya banggakan, para Yakobian. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih, bahwa pada hari ini kita sampai pada acara kelulusan. Acara ini terselenggara atas dukungan dan kerjasama Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu orang tua, serta tim support dari yayasan. Anak-anakku yang terkasih, selama 6 tahun, kalian sudah belajar bersama-sama teman dan juga bimbingan Bapak Ibu Guru. Banyak hal yang sudah kalian pelajari. Hendaknya semua menjadi bekal yang berharga untuk menapaki langkah selanjutnya. Satu hal yang tidak terlupa, di saat anak-anak mengakhiri masa pendidikan, kita mengalami masa pandemi COVID-19. Keadaan yang sungguh tidak disangka-sangka sebelumnya. Tetapi kalau kita refleksikan, sungguh banyak hal yang positif dari peristiwa ini. Maka pantas kalau Ibu Najwa Shihab menyampaikan bahwa angkatan ini adalah angkatan emas. Karena mulai angkatan ini, anak-anakku belajar secara online.
Disebut juga angkatan yang tahan banting karena penuh tantangan. Angkatan yang diajak melihat betapa pentingnya menjaga keselamatan lingkungan dan masih banyak lagi hal positif yang lain. Maka jangan berkecil hati tanpa mengurangi kualitas dengan tidak adanya upacara secara tatap muka. Kalian semua telah membuktikan, kalian telah berjuang dengan usaha dan kerja keras. Hendaknya semangat ini terus mengikuti langkah anak-anakku sekalian, seiring dengan tema kelulusan kita, kurajut mimpi untuk meraih cita-citaku. Terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua atas kepercayaan yang diberikan kepada kami Bapak Ibu guru untuk mendampingi putra-putri Bapak Ibu. Kerjasama dan dukungan yang diberikan kepada sekolah, terutama selama masa pandemi ini. Kepada Bapak Ibu dan karyawan, terima kasih banyak atas kesabaran dan bimbingan yang diberikan kepada anak-anak. Semoga segala hal yang baik yang telah kita berikan menjadi bekal yang berharga dalam menapaki langkah mereka selanjutnya menuju kedewasaan. Terima kasih kepada Yayasan Santo Yakobus yang selalu mensupport segala hal yang kita perlukan, sehingga aktivitas pembelajaran tetap berjalan dengan lancar. Anak-anakku, Ibu berpesan, tetap selalu menjaga kesehatan, tetap beraktivitas dari rumah, dan senantiasa berdoa. Semoga masa pandemi ini segera berlalu. Setelah mengikuti proses pembelajaran dan dengan melihat kriteria kelulusan, maka tiba waktunya bagi sekolah untuk mengumumkan kelulusan anak-anakku sekalian. Tibalah saatnya pada puncak acara kelulusan. Bapak Ibu wali kelas akan membacakan nama peserta didik yang dinyatakan lulus, dilanjutkan dengan penyerahan simbol kelulusan berupa medali dan surat keterangan lulus. Kami mohon kesediaan wali kelas 6A, Ibu Marta Tadalejap, untuk membacakan nama peserta didik yang dinyatakan lulus. Peserta didik yang dinyatakan lulus tahun pelajaran 2019-2020 dari kelas 6A. Agustinus Recer Wicaksono, Alexander Nathanael Cho, Ashley Nicole Caniago, Aurelia Kristi Mulyawan, Brandon Maxwell Gunawan, Dennis Christian, Dylan Alden, Elbara Sakti, Ernestine Serelia,
Felis Amanda Yapri, Vika Joy Riyadi, Gabriel Celeste Juan Daniel, Hana Aulia Permata Wiguna, Jason Kurniadi, Joel Adeline Lim, Johannes Edelips Junior, Justin Sanamurisi Lase, Marcella Adriana Sutisna, Mario Nathaniel Pinem, Matthew Fevel Fortino, Muhammad Andika Pratama, Randy Halim Wijaya, Sheni Natalia, Valentino Nathaniel, Jevanya Audriel Maidangkai, Kami mohon kesediaan wali kelas 6B, Ibu Elizabeth Hastuti, untuk membacakan nama peserta didik yang dinyatakan lulus. Peserta didik yang dinyatakan lulus tahun pelajaran 2019-2020 dari kelas 6B. Agigel Aentios Chuska Munte, Alfredo Theodore, Andri Wijaya, Brandon Wesley Santoso, Calvin Hayden Christensen Yuwono, Christian Hamawi, Daryl Arion Hadiamin, Dylan Evander Purnama, Edgar Nicholas Kumaat, Eugenia Sharon Lee, Felisa Agustin Sihombing, Gavin Nathanael Wiraputra, Gisela Samantha Joanne Albright, Ivy Colin, Jocelyn Arcelia, Jonathan Kenrick Setiawan, Kalio Abong, Kayla Lincoln, Leonidas Krisander, Melissa, Rachel Gracielin, Stefani Berliana, William Lionel Karyadi, Yoel Stepanus Tarigan, Kami mohon kesediaan wali kelas 6C, Bapak Agustinus Agus Sunaria,
untuk membacakan nama peserta didik yang dinyatakan lulus. Peserta didik yang dinyatakan lulus tahun pelajaran 2019-2020 dari kelas 6C adalah Bernard Alvariano Arisasmita, Braine Natali Handoyo, Brenda Marvela Satria, Brian Verliado, Christian Juan Sevanya, Dasya Genari Himawan, Dieni Onggo Saputra, Francius Mario Pranoto, Giselle Naomi Gunawan, Heri Christian Wijaya, Heskia Tamado Sihombing, Hugo Tristan Soputan, Jesslyn Hendrawan, Jonathan Komarjaja, Jonathan Tanaka, Juliana Evelyn, Kevin Fernando, Manuela Natasha Abidin, Mediela Agatha Mana Roensong, Michael Fernando Lukitama, Naomi Gabriela Timothy, Nicholas Yoichiro Erananta, Pivel Chairman Lee, Rachel Gracia, William Matthew Abeto, Kami mohon kesediaan wali kelas 6D, Ibu Luciana Tirtasari, untuk membacakan nama peserta didik yang dinyatakan lulus. Peserta didik yang dinyatakan lulus tahun pelajaran 2019-2020 dari kelas 6D. Akiva Talen Martino, Alexander Manuel Maher Loinar, Axel Kinanchan, Beatricia Vikuna Situmorang, Kalista Stepani Setiono, Caroline Valeria Cahya, Carolus Risedilan Mola, Clara Temalina Giovanni, Clarissa Aurelia Napitu Pulu, Clark Samuel Matakupan, Daryl Pratama Wanagiri, Darian Washington Halim,
Denzel Vasilius Wijaya, Hans Felix Datulong, Isabella Monik Suryadijaya, Jason Tamrin, Keisha Aura Subiru, Kenneth Theodore Sitepu, Kezia Natali, Maria Clara, Megumi Anabele Murjadi, Natasha Audrelia, Rafael Martin Panjaitan, Sebastian Edgar Permana, Stephen Gabriel Indrajaya Handoyo, Wilson Samuel Taryadi, Bapak, Ibu, serta anak-anak yang terkasih, dengan demikian maka pada tahun pelajaran 2019-2020 peserta didik SD Santo Yakobus lulus 100%. Selamat untuk kita semua. Terima kasih. Para hadirin yang terhormat, acara akan dilanjutkan dengan pengumuman penghargaan kepada peserta didik yang berprestasi di bidang akademik dan non-akademik. Yang pertama, pengumuman penghargaan akademik akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum. Kepada Ibu Anita Tunggadewi dipersilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan anak-anakku para Yakobian yang kami banggakan. Izinkan kami mengumumkan para peserta didik berprestasi dalam bidang akademik. Penghargaan bidang akademik terdiri atas 3 kategori. 1. Kategori perolehan nilai rapor yang diperoleh selama kelas 4 sampai dengan kelas 6 semester 1 dengan kriteria cum laude dengan rata rapor 87,00 sampai 89,99. Magna cum laude dengan rata rapor 90,00 sampai 93,99. Peserta didik yang memperoleh penghargaan ini untuk kriteria cum laude adalah Valentino Nathaniel, kelas 6A, Juliane Evelyn, kelas 6C, Clarissa Aurelia Napitupulu, kelas 6D, Natasha Audrelia, kelas 6D, Maria Clara, kelas 6D,
Dylan Alden, kelas 6A. Patricia Vikuna Situmorang, kelas 6D. Braine Natali Handoyo, kelas 6C. Stefani Berliana, kelas 6B. Michael Fernando Lukitama, kelas 6C. Dylan Evander Purnama, kelas 6B. Ivy Colin, kelas 6B. Pivel Charmen Lee, kelas 6C. Kayla Lincoln, kelas 6B. Akiva Talen Martino, kelas 6D. Aurelia Kristi Mulyawan, kelas 6A. Randy Halim Wijaya, kelas 6A. Manuela Natasha Abidin, kelas 6C. Peserta didik yang memperoleh penghargaan ini untuk kriteria magna cum laude: Brandon Maxwell Gunawan, kelas 6A. Darian Washington Halim, kelas 6D. Penghargaan bidang akademik kategori 2. Kategori perolehan nilai ujian sekolah yang diperoleh dengan kriteria cum laude dengan rata ujian sekolah 87,00 sampai 89,99. Magna cum laude dengan rata ujian sekolah 90,00 sampai 93,99. Peserta didik yang memperoleh penghargaan ini untuk kriteria cum laude adalah Kalista Stefani Setiono, kelas 6D. Dylan Evander Purnama, kelas 6B. Harry Christian Wijaya, kelas 6C. Maria Clara, kelas 6D. Bernard Alvariano Ari Sasmita, kelas 6C. Felis Amanda Yapri, kelas 6A. Gabriel Celeste Juan Daniels, kelas 6A. Stefani Berliana, kelas 6B. Richel Gracia, kelas 6C. Jesslyn Hendrawan, kelas 6C. Gisela Samantha Joanne Albright, kelas 6B. Clarissa Aurelia Napitupulu, kelas 6D. Brenda Marvela Satria, kelas 6C. Manuela Natasha Abidin, kelas 6C. Akiva Talen Martino, kelas 6D. Natasha Audrelia, kelas 6D. Braine Natali Handoyo, kelas 6C. Clark Samuel Matakupan, kelas 6D. Kayla Lincoln, kelas 6B. Ivy Colin, kelas 6B. Randy Halim Wijaya, kelas 6A. Peserta didik yang memperoleh penghargaan ini untuk kriteria magna cum laude: Michael Fernando Lukitama, kelas 6C. Dylan Alden, kelas 6A. Dieni Onggo Saputra, kelas 6C. Aurelia Kristi Mulyawan, kelas 6A. Patricia Vikuna Situmorang, kelas 6D. William Matthew Abeto, kelas 6C. Pivel Charmen Lee, kelas 6C. Brandon Maxwell Gunawan, kelas 6A. Darian Washington Halim, kelas 6D. Penghargaan bidang akademik kategori ketiga.
Perseverancia Award dengan kriteria bersikap dan bertutur kata baik, memperoleh rata nilai rapor dan ujian sekolah yang tinggi, pernah mendapatkan prestasi di luar sekolah. Peserta didik yang mendapatkan prestasi ini adalah Pivel Charman Lee, kelas 6C. Brandon Maxwell Gunawan, kelas 6A. Darian Washington Halim, kelas 6D. Selamat atas prestasi yang berhasil diraih oleh para Yakobian yang kami banggakan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya, pengumuman penghargaan non-akademik akan disampaikan oleh Ibu Serafina Chelsea Widiani. Selamat pagi Bapak Ibu orang tua peserta didik yang kami hormati. Semangat pagi untuk seluruh peserta didik kelas 6 yang kami banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengumumkan penghargaan di bidang non-akademik. Penghargaan bidang non-akademik adalah penghargaan yang diberikan oleh sekolah kepada peserta didik yang memiliki keunggulan di bidang non-akademik, seperti pada bidang seni, olahraga, dan kepemimpinan. Peserta didik yang mendapatkan penghargaan ini tentunya sudah melalui proses penilaian oleh para guru berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan dan melalui proses pengamatan selama peserta didik bersekolah di SD Santo Yakobus. Penghargaan bidang non-akademik akan diberikan dalam 4 kategori, yaitu kategori pertama, Boanerges Award, penghargaan di bidang kepemimpinan, dengan kriteria bersikap dan bertutur kata yang baik selama bersekolah di SD Santo Yakobus, unggul dalam kepemimpinan, aktif dalam kepengurusan kelas dan kegiatan pramuka, memiliki nilai rata rapor minimal 84, dan peraih penghargaan Boanerges Award adalah Bernard Alvariano Arisasmita, kelas 6C, Beatricia Vicuna Situmorang, kelas 6D, Darian Washington Halim, kelas 6D. Kategori kedua, Beleza Award, penghargaan di bidang seni, dengan kriteria bersikap dan bertutur kata yang baik selama bersekolah di SD Santo Yakobus, unggul dalam bidang seni, memiliki prestasi di luar sekolah dalam bidang seni, memiliki nilai rata rapor minimal 84, dan peraih penghargaan Beleza Award adalah Pivel Charman Lee, kelas 6C, Braine Natali Handoyo, kelas 6C. Kategori ketiga, Camino Award, penghargaan di bidang olahraga, dengan kriteria bersikap dan bertutur kata yang baik selama bersekolah di SD Santo Yakobus, unggul dalam bidang olahraga, memiliki prestasi di luar sekolah dalam bidang olahraga, memiliki nilai rata rapor minimal 80, dan peraih penghargaan Camino Award adalah Agigirl Antios Choska Munte, kelas 6B, Carolus Risedilan Mola,
kelas 6D. Juliane Evelyn, kelas 6C. Calvin Hayden Christensen Yuwono, kelas 6B. Kategori keempat, Veritas Award, penghargaan di bidang kesiswaan, dengan kriteria bersikap dan bertutur kata yang baik selama bersekolah di SD Santo Yakobus, unggul dalam poin kesiswaan yang meliputi kepramukaan, kreatif dan tanggap, memiliki nilai rata rapor minimal 84. Dan peraih penghargaan Veritas Award adalah Maria Clara, kelas 6D. Pivel Charmaine Lee, kelas 6C. Aurelia Kristi Mulyawan, kelas 6A. Selamat saya ucapkan kepada peserta didik yang telah berhasil mendapatkan penghargaan di bidang non-akademik. Bagi peserta didik yang belum berhasil mendapatkan penghargaan, janganlah berkecil hati. Tetap semangat untuk menggali potensi yang kalian miliki. Semoga di jenjang pendidikan selanjutnya, seluruh peserta didik dapat lebih berprestasi dan mengharumkan nama baik alma mater Sekolah Santo Yakobus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Hadirin yang kami hormati, marilah kita mendengarkan pesan Sang Guru yang akan disampaikan oleh Ibu Marta Tadaleja. Yang terhormat Dewan Pembina, Dewan Pengurus, PLH, PJS Kepala Pendidikan Yayasan Santo Yakobus. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan karyawan SD Santo Yakobus. Yang terhormat Bapak, Ibu, orang tua peserta didik kelas 6 SD Santo Yakobus. Dan anak-anak peserta didik kelas 6 yang Ibu cintai. Selamat pagi, salam sejahtera. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara kelulusan kelas 6 SD Santo Yakobus ini. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu serta anak-anak kelas 6 atas dukungannya dalam acara ini. Saya mewakili para guru dan karyawan SD Santo Yakobus mengucapkan selamat kepada peserta didik kelas 6 SD Santo Yakobus yang lulus 100%. Sejak wabah pandemi corona ini, anak-anak sudah tidak lagi datang ke sekolah. Semua pembelajaran dilakukan secara online di rumah. Walaupun banyak kendala, tetapi semuanya dapat teratasi dengan baik. Tahun ini adalah tahun yang sangat istimewa untuk kita semua. Kita tidak bisa merayakan kelulusan bersama dengan teman-teman, orang tua, dan para guru. Tahun yang sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dan kami akan selalu mengingat peristiwa istimewa ini. Anak-anak, 6 tahun sudah berlalu. Tak terasa begitu banyak suka dan duka yang sangat berkesan bagi kami, guru-guru SD Santo Yakobus. Selama anak-anak berproses dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Kini saatnya kita akan berpisah. Ibu berpesan,
Jangan pernah lelah untuk mencari ilmu dan jangan takut untuk berjuang demi menuju kesuksesan di masa depan. Seperti tema kelulusan kita tahun ini, kurajut mimpi untuk meraih cita-citaku. Karena kesuksesan itu hanya dimiliki oleh orang yang tidak pernah putus asa. Selamat belajar di tempat yang baru. Belajarlah dengan tekun, agar kelak anak-anak dapat meraih kesuksesan. Doa kami menyertaimu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selain pemberian penghargaan kepada peserta didik yang berprestasi di bidang akademik dan non-akademik, Yayasan Santo Yakobus juga memberikan penghargaan kepada peraih Compostela Award dan Yakobian Award. Kami mohon Ibu Kepala SD Santo Yakobus, Ibu Lady Suryani, untuk mengumumkan peraih Compostela Award dan Yakobian Award. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang terkasih, tahun ini sekolah akan memberikan penghargaan khusus, yaitu Compostela Award dan Yakobian Award. Santiago de Compostela adalah gereja katedral di Spanyol, dan dalam gereja tersebut Santo Yakobus disemayamkan. Compostela sendiri berarti suatu daerah yang disinari dengan terang cahaya bintang. Dengan penghargaan Compostela Award, kami berharap bahwa anak-anak akan menjadi cahaya terang untuk lingkungan dimanapun kalian berada. Penghargaan ini akan diberikan kepada seorang peserta didik yang memiliki kepedulian yang tinggi kepada sesamanya, terlibat aktif dalam kegiatan, bersikap dan bertutur kata yang baik, serta taat pada aturan. Penghargaan Compostela Award diberikan kepada Brandon Maxwell Gunawan, berikutnya adalah penghargaan Yakobian Award, adalah penghargaan tertinggi sekolah. Sekolah berharap bahwa setiap anak mempunyai semangat dan keutamaan Santo Yakobus. Penghargaan ini diberikan kepada seorang peserta didik yang unggul secara akademis maupun non-akademis, berpikir kritis dalam menyampaikan gagasan, memiliki nurani dan berprinsip kepada kebenaran, berkomitmen tinggi kepada nilai-nilai sekolah, bisa mengatur waktu dengan baik, memiliki jiwa kepemimpinan dan aktif dalam kegiatan. Penghargaan Yakobian Award diberikan kepada Darian Washington Halim. Darian Washington Halim, silahkan naik ke panggung.
Selanjutnya, marilah kita mendengarkan sambutan dari peserta didik peraih Yakobian Award, Darian Washington Halim. Selamat pagi, Ketua Dewan Pembina Yayasan Santo Yakobus, Pastor Tunjung Kesuma, PR. Ketua Yayasan Santo Yakobus, Bapak Vincentius Judo Suwiji. Kepala SD Santo Yakobus, Ibu Kristina Lady Suryani. Bapak Ibu Guru SD Santo Yakobus, orang tua murid SD Santo Yakobus, serta teman-teman sekalian yang terkasih. Salam sehat selalu. Mari kita panjatkan syukur kepada Allah Bapa atas berkat dan perlindungannya, sehingga kita dapat berkumpul secara online untuk acara pengumuman kelulusan ini. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mewakili teman-teman kelas 6 menyampaikan pesan dan kesan selama bersekolah di SD Santo Yakobus. Perkenalkan, nama saya Darian Washington Halim dari kelas 6D. Saya sangat bersyukur karena dapat bersekolah di SD Santo Yakobus. Selama 6 tahun, kami dididik oleh guru-guru yang baik, berpengalaman, dan sabar dalam mengajari kami. Dari yang belum lancar membaca, menulis, dan juga berhitung. Hingga akhirnya kami dapat lulus sebagai murid SD. Selain ilmu pengetahuan, Bapak Ibu Guru juga membentuk kami menjadi anak yang disiplin, mau terus belajar, dan tetap beriman. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih atas semua bimbingan, nasihat, jerih payah yang telah diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Tentu saja, para guru yang telah mendidik kami selama 6 tahun juga sering mengalami kekecewaan karena sikap kami. Ada kalanya kami membuat Bapak Ibu Guru marah dan juga sedih. Tetapi kami tahu Bapak Ibu Guru selalu menyayangi kami dan ingin kami menjadi anak yang lebih maju. Oleh karena itu, saya memohon agar Bapak Ibu Guru membukakan pintu maaf sebesar-besarnya bagi kami. Selain itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua kami yang telah membesarkan, menyekolahkan, dan membantu kami ketika kami mengalami kesulitan dalam pelajaran. Terima kasih atas kasih sayang dan doa-doamu yang selalu menyertai kami. Tak lupa kepada teman-teman terkasih semuanya. Terima kasih atas kebersamaan kita selama 6 tahun. Banyak cerita gembira, sedih, tawa, dan marah yang telah kita lewati. Semoga persahabatan kita tetap berlanjut, walaupun ada teman yang pindah sekolah. Dan mohon maaf atas kesalahan yang telah saya perbuat. Semoga dari kesalahan ini dapat menjadikan saya sebagai anak yang makin bertanggung jawab. Walaupun hari ini kita tidak dapat berkumpul di ruangan yang sama, mendengarkan pengumuman kelulusan seperti kakak kelas tahun sebelumnya. Tetapi kita tidak boleh kecewa. Kita harus bangga karena kita menjadi angkatan pertama yang berhasil lulus dalam masa pandemi ini. Kita berhasil melewati satu rintangan kecil, yaitu belajar secara online. Dan itu akan menjadikan kita sebagai angkatan yang pantang menyerah, tangguh,
dan mempunyai semangat belajar mengikuti perkembangan zaman dan keadaan. Semoga kesuksesan dan keberhasilan akan selalu menyertai kita di jenjang berikutnya. Mari kita rajut mimpi untuk meraih cita-cita kita. Akhir kata, semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Bapa. Dan saya memohon maaf jika ada perkataan yang salah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat pagi semuanya, puji syukur kepada Tuhan, hari ini kita bisa berkumpul di acara online graduation SD Santo Yakobus. Saya Priva, wakil dari kelas 6C, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Pengurus Yayasan, Ibu Edi Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, para karyawan sekolah, dan orang tua kami. Atas bimbingan, pengajaran, dan dukungan Bapak Ibu, akhirnya kami berhasil lulus. Kepada teman-teman, terlalu indah dilupakan semua kisah kita di SD Santo Yakobus. Saya rindu kebersamaan kita saat belajar, senam pagi, upacara, dan lain-lain. Perjalanan kita masih panjang, karenanya kita harus lebih giat belajar. Life is an improvisation, you have no idea what's going to happen next, and you are mostly just making things up as you go along. Quote by Stephen Colbert. Selamat pagi kepada Bapak Ibu Guru, serta teman-teman yang terkasih. Perkenalkan, nama saya Dylan Alden, dan sekarang saya ingin memberitahu kesan yang saya alami ketika saya belajar di kelas 6 SD Santo Yakobus. Saya sangat merasa nyaman ketika belajar di kelas. Mengapa? Karena saya selalu dijelaskan materi yang kami pelajari dengan jelas. Guru-gurunya sayang kami dan mengajar kami dengan sabar. Ketika kami ada masalah di kelas pun, Bapak Ibu Guru selalu menghadapi kami dengan pala dingin agar kami kembali tertib dan disiplin. Serta di tengah-tengah pelajaran, kepala sekolah maupun guru selalu menyisihkan waktunya untuk menasihati kami dan memotivasi kami agar terus bersemangat melewati ujian sekolah. Saya di sini ingin mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah maupun juga kepada ibu guru dari semua bidang studi. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Amin. Selamat pagi teman-teman, Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Nama saya Maria Clara dari kelas 6D. Kesan-kesan saya selama sekolah di Santo Yakobus adalah saya merasa sangat senang karena banyak ilmu yang saya dan teman-teman saya dapatkan. Pesan-pesan saya, semoga sekolah Santo Yakobus menjadi lebih maju dan murid-muridnya lebih berprestasi. Terima kasih kepada semua guru yang telah sabar mendidik kami dan mendukung kami untuk menjadi yang lebih maju. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menemani saya sampai saat ini. Saya sangat senang dapat mengenal kalian semua. Semoga pertemanan ini dapat terus berlanjut. Terima kasih juga kepada semua staf Santo Yakobus. Semoga selalu dapat memberikan yang terbaik untuk sekolah ini. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Saya Yoel dari kelas 6B. Selama kita semua duduk di bangku SD Santo Yakobus, kita semua terkesan atas pengajaran Bapak Ibu Guru yang disiplin dan bertanggung jawab. Itu semua membuat kita menjadi disiplin dan bertanggung jawab. Kita semua juga terkesan atas teman-teman yang sangat ramah dan menyenangkan. Pesan saya untuk teman-teman agar meniru sikap-sikap yang baik dan meninggalkan sikap-sikap yang tidak baik. Kita semua juga berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah mendidik dan membimbing kami dari kelas 1 hingga kelas 6. Jasa dan kebaikan Bapak Ibu Guru tidak akan kami lupakan. Maafkan kami jika kami tidak dapat membalas jasa dan kebaikan Bapak Ibu Guru. Biarlah Tuhan yang membalas jasa dan kebaikan Bapak Ibu Guru. Terima kasih. Sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi.
Setelah menempuh pendidikan selama 6 tahun di jenjang SD, maka tibalah saatnya peserta didik melangkah maju menuju jenjang pendidikan selanjutnya. Terimalah ucapan selamat dari Kepala TK, Kepala SMP, pejabat sementara Kepala Bagian Pendidikan, Pelaksana Harian, dan Ketua Dewan Pembina Yayasan Santo Yakobus. Anak-anak sekalian, selamat atas kelulusannya. Profisiat untuk kalian yang telah menyelesaikan pendidikan di jenjang sekolah dasar. Perjuangan kalian masih panjang. Ke depan, kalian harus semakin semangat dalam belajar, menuruti nasihat orang tua, selalu bahagia dalam belajar, dan jangan lupa berdoa agar cita-cita kalian tercapai. Doa kami menyertai kalian. Untuk anak-anakku angkatan ke-26 SD Santo Yakobus yang Ibu banggakan, selamat dan profisiat atas kelulusan dan prestasi yang sudah kalian raih di SD Santo Yakobus. Selanjutnya kalian akan berjuang di jenjang SMP. Nanti kalau sudah di SMP, tetap tekun belajar ya nak. Jujur, selalu bersyukur kepada Tuhan, dan tetap menjadi anak yang santun, sehingga pada akhirnya nanti kalian dapat meraih cita-cita yang kalian impikan. Sukses selalu ya nak, dan Tuhan memberkati. Hai anak-anakku kelas 6 Angkatan 26 SD Santo Yakobus. Hari ini saya ucapkan selamat atas kelulusan yang telah dicapai. Luar biasa, kamu sudah bisa menjalani ujian akhir di tengah masa pandemi COVID ini, menjalani ujian sekolah secara online, dan sekarang hasil kerja keras kalian sudah bisa dirasakan. Selamat atas kelulusannya dan selamat memasuki masa pendidikan yang baru di SMP. Semoga nanti di SMP kalian bisa terus tambah bersemangat, tambah mandiri, dan jangan lupa tetap patuh dan taat pada Tuhan dan juga pada orang tua serta guru. Terima kasih dan Tuhan memberkati kamu semua. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Selamat Ibu ucapkan kepada kalian yang pagi ini merayakan kelulusan kalian dari SD Santo Yakobus. Walaupun kelulusan baru dapat kita lakukan secara online seperti ini, Ibu percaya kalian tetap ceria dan bergembira. Kalian sudah menjadi anak-anak yang hebat, karena selama masa pandemi COVID-19 ini, kalian tetap bisa belajar dalam segala keterbatasan, dan akhirnya bisa sampai pada kelulusan di pagi hari ini. Bahkan akan terus bertahan sampai masa new normal ke depannya. Sekolah Santo Yakobus sangat bangga pada kalian, dan Ibu berharap kita akan tetap bersama-sama terus saat kalian menapaki jenjang pendidikan di SMP nantinya. Karena kita akan menjadi Yakobian sejati. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu orang tua yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama-sama dengan anak-anak kita yang hebat ini. Jika dalam kebersamaan ini ada hal-hal yang kiranya kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami juga membuka diri untuk segala masukan yang dapat membuat kami menjadi lebih baik ke depannya. Akhir kata, sekali lagi Ibu ucapkan selamat untuk anak-anak Ibu yang hebat. Terus belajar untuk masa depan yang kalian cita-citakan. Stay healthy, stay at home. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, terutama untuk adik-adik, saya Romo Tunjung Kesuma, Ketua Pembina Yayasan Santo Yakobus. Pertama-tama ingin mengucapkan kepada adik-adik, kepada anak-anak yang terkasih, yang baru saja menyelesaikan studi di
Sekolah Dasar Santo Yakobus ini. Profisiat, selamat atas kelulusan Anda semua. Ini semua adalah buah dari kerja keras kalian. Dan kerja keras itu telah nyata saat ini. Kalian akan memasuki tahap yang baru di dalam hidup studi kalian. Saya juga berdoa agar pada tahap selanjutnya itu kalian dapat lulus, dapat berhasil pula, sehingga kalian dapat melanjutkan lagi di dalam tahap yang berikutnya yang lebih tinggi. Adik-adik, di tengah situasi yang memprihatinkan ini, peristiwa kelulusan kalian itu pastilah merupakan sesuatu yang sangat menggembirakan, baik bagi orang tua, bagi para guru, maupun bagi kami semua. Bagi saya sendiri, peristiwa kelulusan itu merupakan suatu tanda harapan. Harapan akan apa? Harapan akan masa depan yang lebih baik. Dan karena itu saya berharap kepada adik-adik agar adik-adik terus bersemangat, terus memiliki harapan bahwa semuanya ini akan berlalu, bahwa semuanya ini akan berakhir dengan baik. Jangan sampai hilang harapan, dan jangan sampai kita kemudian merasa putus asa. Adik-adik, karena itu kalian hendaknya berpegang teguh pada cita-cita kalian. Berusahalah sungguh-sungguh, bertekunlah. Setialah pada apa yang telah kalian terima sebagai tugas. Jangan mudah menyerah. Karena dengan itu dan dengan bantuan Allah, kalian akan mampu untuk mencapai cita-cita kalian yang pasti sangat indah. Kalian itu telah mengalami masa-masa yang sulit saat ini. Dan itu merupakan bekal bagi kalian. Kalian menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang tangguh, yang pasti siap untuk menghadapi segala tantangan di masa depan. Maka saya berharap juga kepada adik-adik terus yakin bahwa di dalam situasi ini Tuhan menolong dan Tuhan itu menguatkan kalian semua untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang kokoh, yang mampu menghadapi tantangan. Dengan semangat itu saya percaya bahwa cita-cita kalian itu akan dapat kalian gapai. Tentu saja dengan bantuan orang tua, dengan bantuan guru, dengan bantuan lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, akhirnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada banyak pihak. Pertama, kepada para guru yang dengan tekun, dengan setia, dengan sabar membantu anak-anak untuk berkembang, bertumbuh. Terima kasih banyak atas kesetiaan, atas pengorbanan, atas segala jerih payah dari para guru. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada kepala sekolah yang terus dengan setia mendampingi proses belajar mengajar ini. Terima kasih banyak juga saya sampaikan kepada orang tua murid yang dengan kerjasamanya sehingga kita bersama-sama dapat melihat hasilnya pada hari ini. Terima kasih juga kepada para karyawan di Sekolah Santo Yakobus, kepada para anggota yayasan, dan semua saja yang terlibat dalam proses pendidikan ini.
Kerjasama Anda sangat berarti bagi kami semua di dalam yayasan ini, tetapi pertama-tama bagi anak-anak yang kita cintai ini. Tuhan memberkati. Doa lintas agama untuk semesta. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan peserta didik SD Santo Yakobus yang terkasih, marilah sejenak kita bersama dan bersatu untuk memohon rahmat kesembuhan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar wabah COVID-19 ini dapat semakin mereda. Bersama dengan para peserta didik SD Santo Yakobus, marilah kita juga menyatukan semangat kita untuk memberikan motivasi yang baik bagi semua pribadi di sekitar kita, agar tetap optimis bahwa kita akan tetap kuat dalam masa pandemik ini. Sekarang marilah kita berdoa bersama dengan perwakilan para peserta didik sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mari kita hening sejenak. Ya Tuhan, terima kasih atas segala rahmat dan berkat yang Kau berikan hingga pada hari ini. Sayangnya pada akhir-akhir ini kami dilanda pandemi yang buat kita harus di rumah. Berkati ya Tuhan supaya kami yang memiliki beragam agama dapat bekerja sama dan saling mendukung. Tolong sadarkan Tuhan penyebar kebencian antar umat beragama agar menjunjung tinggi toleransi. Tolong juga Tuhan redakan pandemi COVID-19 ini agar kami bisa melakukan aktivitas seperti biasa dan bisa bertatap muka lagi dengan orang-orang yang kami rindu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Namo Buddhaya, terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, para Bodhisattva, para leluhur, para dewa dan dewi, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Saat ini, seluruh dunia termasuk Indonesia tengah dilanda pandemi COVID-19 yang telah menelan banyak korban jiwa. Semoga negara Indonesia dapat mengatasi masalah ini dengan baik agar masyarakatnya tetap hidup sejahtera dalam kondisi ini. Kita harus tetap bersyukur atas keindahan alam yang telah diberikan oleh Tuhan, walaupun kita sedang diberi percobaan oleh Tuhan. Kita harus berterima kasih dan mendoakan kepada Bapak Presiden kita, Joko Widodo, yang telah sigap dalam mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19 ini. Doa juga kita panjatkan untuk para tenaga medis yang berdiri di garis depan, para donatur, dan semua masyarakat yang telah taat pada peraturan pemerintah untuk saling membantu sebagai satu saudara agar negara kita Indonesia dapat segera bebas dari pandemi COVID-19 ini. Demikianlah doa yang saya panjatkan ini. Buddha Dharma Sangha, Sadu, Sadu, Sadu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengasih, puji dan syukur kehadirat Engkau ya Allah yang telah memberikan kami orang tua yang baik, orang tua yang bersedia merawat dan membesarkan kami sehingga dapat tumbuh dan berkembang sampai saat ini. Ya Allah yang Maha Penyayang, Pengasih, lagi Maha Penyayang, berikanlah kekuatan dan kesehatan untuk orang tua kami, guru-guru dan teman-teman kami dari segala penyakit dan musibah di tengah pandemi COVID-19 ini, agar dapat selalu menjaga, membimbing, dan mengajar kami. Ya Allah yang Maha Pemurah,
Kami bersyukur memiliki teman-teman yang selalu mendampingi belajar bersama selama 6 tahun di SD Santo Yakobus. Ya Allah yang Maha Pemurah, sayangilah guru-guru dan orang tua kami. Berikanlah kemuliaan bagi mereka. Ya Allah yang Maha Penyayang, terima kasih kami ucapkan atas segala kemudahan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur karena memiliki guru-guru yang sabar dan penyayang. Ia mengajarkan kami ilmu dan bekal untuk masa depan kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, kami mohon kepada Engkau ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan dan kesejahteraan hidup, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua, dosa Bapak Ibu Guru, dan dosa teman-teman kami. Sehingga kami dalam keadaan suci ketika menjalankan aktivitas kami, dan dalam keadaan suci ketika menghadap Engkau kelak di akhirat. Ya Allah yang Maha Perkasa, kabulkanlah doa dan permohonan kami yang lemah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Dia, Tuhan yang Maha Esa, dengan bimbingan Nabi Konghucu dipermuliakanlah. Dan hari ini dalam acara online graduation SD Santo Yakobus, kami ingin memohon perlindungan dan keselamatan untuk warga Indonesia dan seluruh warga dunia dari wabah COVID-19 ini. Akhirilah wabah yang mengancam seluruh bangsa di dunia ini. Bantulah kami agar dapat kembali beraktivitas, dapat hidup bersosialisasi, dan dapat berbagi dengan sesama. Kami juga memohon perlindungan dan keselamatan untuk para tim medis dan para relawan agar selalu sehat dan tegak dalam upaya membantu sesama. Anugerahkanlah kesembuhan bagi mereka yang terjangkit. Berilah kedamaian bagi mereka yang berkurang. Jauhkanlah kami dari rasa cemas dan kepanikan. Bantulah kami untuk bisa bertindak sesuai peraturan yang ditetapkan dengan tulus hati. Berilah kami kekuatan, kuatkanlah iman kami, tingkatkanlah kemurahan hati kami, tuntunlah kami ke jalan yang benar, dan akhirnya kepada Dialah kami mengucap syukur dan terima kasih. Sancai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bagi murid-murid kelas 6 SD Santo Yakobus, semoga murid-murid kelas 6 SD Santo Yakobus dapat berkembang dalam kehidupan rohani, intelektualitas, menerima satu sama lain dengan tulus hati, peduli terhadap lingkungan sekitar dengan menjaga kebersihan, dan bangga menjadi warga negara Indonesia. Bersyukur juga terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena telah mendampingi kita selama sekolah dasar. Semoga di sekolah menengah pertama kita semua bisa menjadi lebih baik lagi dan dapat mengembangkan hal-hal positif yang telah kita capai di sekolah dasar. Amin. Doa kedamaian, jadikanlah aku pembawa damai. Doa Santo Fransiskus dari Asisi. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Demikian doa yang telah dipanjatkan, semoga semua usaha baik dalam kasih kepada orang-orang di sekitar kita, serta doa-doa kita senantiasa membuat kita sadar akan rahmat kerahiman dari Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu Guru dan karyawan SD Santo Yakobus, peserta didik telah menyiapkan ungkapan terima kasih untuk para guru dan karyawan yang diwakili oleh Brandon Maxwell Gunawan dari kelas 6A. Tak terasa, kita sudah sampai di sini. Sudah 6 tahun kita menimba ilmu di sini. Sedih, senang, khawatir, bangga, campur aduk rasanya. Tapi ada satu rasa yang kita semua pasti rasakan. Rasa rindu bertemu teman. Ya, aku sendiri pun ikut merasakannya. Bertatap muka, bercanda, tertawa bersama, bermain maupun belajar. Tadinya semua itu kita lakukan bersama di sekolah. Namun, apa boleh buat, keadaan telah memaksa kita. Walaupun begitu, sudah sepatutnya kita berbangga karena telah lulus dan menyelesaikan ujian sekolah dengan baik. Meski di rumah masing-masing, aku sadar dan aku pun tahu kalau 3 bulan ini terasa begitu lama. Aku jadi teringat kegiatan-kegiatan kebersamaan kita. Ya, aku tahu setiap harinya kita belajar bersama di kelas dan melewati berbagai ujian. Tapi bukan itu yang ku maksud. Aku jadi teringat bahwa sekolah kita setiap tahunnya mengadakan karya wisata. Mulai dari karya wisata ke Ragunan, karya wisata ke Ancol, karya wisata ke salah satu gereja di Jakarta, dan masih banyak lagi. Itu membuatku rindu. Dan juga, jika tidak salah, ketika kita duduk di kelas 4 SD, kita pernah melakukan kegiatan yang bernama PBS. Kalian masih ingat? Ya, permainan besar siaga. Di sana, kita diberikan pos-pos yang harus kita selesaikan. Dan aku ingat betul, di pos terakhir, kita membuat roti untuk para guru. Namun lucunya, setelah itu, kita malah asyik membuat roti sendiri. Jadi lapar. Selanjutnya, ada perjusa. Kalau perkemahan Jumat Sabtu. Disinilah pertama kali aku menginap di sekolah. Semalam, di sini karakter kita dibentuk. Semakin bertanggung jawab, mandiri, dan disiplin. Bila kau bertanya, momen apa yang paling berkesan di situ? Tentu saja, malam api unggun. Malam itu membawa kesenangan, tangisan, dan kebersamaan yang kental dalam satu waktu. Kemudian, ada retret. Kita selama 3 hari berada di suatu tempat bernama Wisma Kinasih. Di sana kita banyak sekali bermain permainan, juga bekerja sama dalam sebuah kelompok
mendengarkan motivasi-motivasi dari guru-guru kita. Lepas dari itu semua, kita sudah sepatutnya berterima kasih kepada para guru yang telah berjuang untuk mendidik kita hingga hari ini. Ya, hari ini di mana kita sudah lulus. Mereka tanpa lelah memberikan kita materi, tidur larut hanya untuk membuat soal demi kita, dan juga selalu sabar dalam menghadapi sikap nakal kita. Terima kasih guruku, jasamu akan kukenang selalu dalam hidupku. Sekarang pertanyaannya, apakah kita dapat membuat pengorbanan Bapak Ibu guru kita menjadi tidak sia-sia? Apakah kita bisa membuat mereka bangga? Tentu saja bisa, asal kita berusaha. Apakah pengorbanan Bapak Ibu guru tidak akan sia-sia? Apakah
anak-anak bisa membanggakan Bapak Ibu guru. Kami akan selalu ada di sini, di SD Santo Yakobus ini, untuk menunggu kabar baik dari kalian. Para hadirin yang terhormat, marilah kita menyaksikan penyerahan peserta didik dari pihak sekolah kepada orang tua secara simbolik. Kepada perwakilan peserta didik kelas 6, Felis Amanda Yapri, kelas 6A, bersama orang tua, kami persilahkan untuk naik ke panggung. Bapak Ibu yang terkasih, 6 tahun sudah kami bersama putra-putrinya. Kami telah menerima kepercayaan Bapak Ibu untuk mendampingi, mendidik, serta mengajarkan kepada anak-anak supaya mereka mempunyai budi pekerti dan perilaku yang baik. Terima kasih atas kepercayaan yang Bapak Ibu berikan kepada Bapak Ibu guru di SD Santo Yakobus. Kami mohon maaf atas segala keterbatasan. Maka tibalah bagi kami, Bapak Ibu guru, untuk menyerahkan kembali putra-putrinya. Kami akan selalu rindu mendengar kabar bahwa anak-anak akan mengalami keberhasilan untuk jenjang berikutnya. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan sukses untuk kita semua. Terima kasih. Selamat pagi, yang terhormat Romo, Bapak Ibu Dewan Pembina, Dewan Pengurus, Pelaksana Harian Yayasan, Pejabat Sementara Kepala Bagian Pendidikan Yayasan Santo Yakobus. Yang kami kasihi Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, orang tua murid, serta anak-anakku sekalian. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami mengucapkan selamat kepada seluruh anak-anakku yang telah menyelesaikan pendidikannya, sehingga dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Pesan kami, jangan pernah puas dengan apa yang telah kalian dapatkan. Kejar terus cita-cita kalian, tingkatkan prestasi, dan lakukan yang terbaik untuk masa depan kalian. Selanjutnya, kami selaku orang tua murid mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru, serta semua yang terlibat dalam proses belajar mengajar di Sekolah Santo Yakobus ini. Kami sadar, selaku orang tua, kami masih banyak kekurangan dan tidak mempunyai waktu yang cukup dalam mendidik anak-anak kami. Tetapi sekolah ini mampu melengkapi kekurangan kami dengan mendidik serta membimbing anak-anak kami dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Sehingga tidak terasa sudah 6 tahun kami menitipkan anak-anak kami untuk belajar di Sekolah Santo Yakobus ini. Harapan kami
di tahun-tahun berikutnya, sekolah ini akan terus mencetak generasi-generasi yang bukan saja unggul dalam prestasi belajar, tetapi lebih daripada itu, mereka akan selalu menjadi pribadi yang luhur, takut akan Tuhan, dan berempati kepada sesama. Akhir kata, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu Guru beserta segenap pengurus Yayasan Sekolah Santo Yakobus yang sudah bekerja keras untuk mewujudkan mimpi anak-anak kami sampai hari ini. Kiranya Tuhan yang akan membalas budi baik dan pengabdian Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih Ibu Silvi. Dengan demikian, berakhirlah rangkaian acara kita pada hari ini. Atas berkat Tuhan yang Maha Pengasih, marilah kita tutup acara ini dengan doa penutup. Bapak, Ibu, orang tua, dan Yakobian terkasih, mari kita tutup acara ini dengan berdoa. Mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Izinkanlah saya memandunya secara Katolik. Kita satukan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali kami bersyukur atas karunia-Mu ya Tuhan, karena tiada terasa kegiatan kami hari ini, kurajut mimpi untuk meraih cita-citaku, kelulusan SD Santo Yakobus dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih ya Tuhan atas hasil yang luar biasa, angkatan ke-26 dapat mencapai kelulusan 100%. Bantulah ya Tuhan untuk mewujudkan cita-cita mereka. Dampingilah setiap langkah mereka, semoga menjadi yang berkarakter khususnya, berkarakter Yakobian. Kami juga tidak lupa mendoakan orang tua mereka dan juga guru dapat menjalankan tugas mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Allah Bapa Maha Kuasa, kami sadar dalam acara hari ini begitu banyak ungkapan dan perkataan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ampunilah dosa-dosa kami, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Doa ini kami akhiri ya Tuhan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Yakobus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, orang tua, dan peserta didik, mohon perhatian untuk beberapa pengumuman berikut. Yang pertama, kelulusan secara fisik rencananya akan tetap dilakukan jika situasi sudah kondusif. Jika sampai akhir tahun di bulan Desember tahun 2020 kondisinya belum memungkinkan, maka kelulusan secara fisik tidak dilaksanakan. Kedua, kegiatan perpisahan ditiadakan. Ketiga, ijazah akan diberikan apabila belangko ijazah sudah diberikan oleh Dinas Pendidikan, karena perlu beberapa waktu untuk menyelesaikan penulisan ijazah. Waktu untuk pengambilan berkas-berkas seperti rapor, ijazah, sertifikat, dan medali akan diberitahukan kemudian hari. Keempat, surat keterangan lulus akan diberikan kepada setiap peserta didik melalui akun AIMSIS masing-masing peserta didik. Pada hari ini, Senin 15 Juni
2020 pukul 15 WIB. Hadirin yang kami hormati, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebanggaan kita, Mars Yakobus. Para hadirin yang kami hormati, usai sudah acara kelulusan peserta didik kelas 6 angkatan ke-26 tahun pelajaran 2019-2020 SD Santo Yakobus. Kami atas nama SD Santo Yakobus dan seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan para peserta didik dalam mengikuti acara ini. Kami mohon maaf atas kekurangan kami selama acara ini berlangsung. Salam sehat, Tuhan memberkati.